Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li fihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi dajali wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fa wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yakbalu wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa, Mas? 45. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila thamud akhahum sholihan an i'budullaha fa idzahum fariqani yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallahi bal antum qaumun tuftanun. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'lamun. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naml ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Luton idh qala liqaumihi ata'tunal fahisah wa antum tubsirun. Wa Luton, dan kita bisa mengambil ibrah dari kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut, apa yang perlu kita ambil ibrah di sini? Idza qala, tatkala berkata Nabi Lut liqaumihi, kepada kaumnya, ata'tunal fahisah wa antum tubsirun. Ata'tunal fahisah, ata'tunal itu menandakan mendatangi, menghampiri. Menghampiri, ata'tunal fahisah, perbuatan fahisah, perbuatan yang buruk, yang jelek, yang hina. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Lut ini berkata pada kaumnya, mengapa engkau mendatangi perbuatan fahisah itu? Kenapa engkau lakukan perbuatan fahisah itu? Wa antum tubsirun, padahal kamu mengetahui bahwa, padahal kamu melihat, kalau di sini itu mengetahui maknanya, mengetahui bahwa perbuatan itu sangat menjijikkan. Jadi kita sudah tahu bahwa kaumnya Nabi Lut itu melakukan hal yang menjijikkan. Apa itu? A'innakum lata'tunar rijal. A'innakum, why? Mengapa kalian itu mendatangi laki-laki? Jadi kaumnya Nabi Lut yang laki-laki ini mendatangi laki-laki syahwatan, untuk melampiaskan nafsunya, untuk melampiaskan syahwatnya. Min dunin nisa, bukan untuk perempuan, tapi melampiaskan syahwatnya itu untuk sesama laki-laki, bukan untuk perempuan. Bal antum qaumun tajhalun, sungguh kamu termasuk orang yang jahil, yang bodoh atas perbuatanmu itu. Jadi kaumnya Nabi Lut ini untuk melampiaskan syahwatnya, untuk melampiaskan nafsunya, itu bukan mendatangi perempuan atau istri lah kalau sekarang, namun mendatangi laki-laki, apa namanya itu, LGBT ya, apa, homosek. Jadi ciri-cirinya kaumnya Nabi Lut itu ata'tunal fahisah, mendatangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang menjijikkan, yang menghinakan dirinya. Padahal wa antum tubsirun, padahal kamu tahu, melihat bahwa perbuatan itu memang menjijikkan. Secara agama juga hina, secara sosial budaya juga hina. Sama juga mirip dengan ayat Al-Quran di Al-Isra ayat 32 juga seperti itu. Wala taqrabuz zina, jangan kamu datangi zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisah, sama juga fahisah juga,
Sama juga zina itu hal yang menjijikkan, baik secara agama maupun secara sosial budaya di masyarakat. Hal menjijikkan, apalagi sesama jenis, laki-laki sama laki-laki. Terus padahal ditanya sama Kanjeng Nabi Lut itu, innakum lata'tuna rijal, ngapain kamu datangi laki-laki itu? Syahwatan, untuk melampiaskan syahwatmu, untuk melampiaskan nafsumu, min dunin nisa, bukan dari jenis perempuan kok, sama-sama laki-laki kok kamu doyan main anggar. Bal antum qaumun tajhalun, dan kamu betul-betul termasuk kaum yang tajhalun. Tajhalun itu sudah tahu kalau itu perbuatan yang menjijikkan, tapi pura-pura nggak tahu. Apa namanya? Bodohin. Apa namanya? Ya cuek. Karena kelainan seks itu. Masa laki-laki suka sama laki-laki? Setelah Kanjeng Nabi Lut itu mengajak untuk kembali ke jalan yang benar, famaka najawab qaumi, maka semua kaumnya Nabi Lut itu terdiam, tidak menjawab, kecuali jawab qaumihi, kecuali mereka menjawab dari kaumnya itu, illa anqalu ahriju ala lutin min qaryatikum. Jadi pertamanya nggak jawab itu, famakana jawab qaumihi, nggak jawab. Kaumnya setelah diajak untuk kembali ke fitrah, nggak jawab dia. Karena semua yang diciptakan Allah ini sesuai fitrahnya, berpasang-pasangan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis, pokoknya berpasang-pasangan. Ini keluar dari fitrah sebagai manusia. Makanya mereka tatkala diajak oleh Kanjeng Nabi Lut, kaumnya itu tidak menjawab. Illa aqalu, kecuali mereka berkata, ahriju ala lutin min qaryatikum, usir Lut itu dan keluarganya Nabi Lut itu diusir dari negerimu, dari kotamu, dari negaramu, diusir Nabi Lut. Innahum unasun yatatahharun. Lut dan keluarganya itu sok suci. Jadi ini jawaban dari pelaku pendosa, kebanyakan seperti itu. Jadi tatkala si pendosa itu diajak untuk hijrah, untuk kembali, untuk taubat ke jalannya Allah, malah yang ngajak itu dikatakan sok suci gue, kamu itu sok suci, kamu itu sok bersih. Kalau di sini ya tatahharun, bersih, merasa bersih kamu itu, kayak nggak punya dosa. Itu ciri-cirinya orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, tatkala diajak oleh orang lain ke jalan yang benar, jawabannya rata-rata seperti kaumnya Nabi Lut ini. Sok suci kon, sok suci kamu itu, kamu dulu, wah, cerita yang dulu, masa lalu. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa. Khairul khata'ina at-tawwabuna, sebaik-baiknya pelaku dosa adalah bertaubat. Jadi kita mungkin awalnya kita, masa lalu kita kelam, kita dulu jadi bajingan, kita dulu seorang pencuri, pendosa misalkan. Namun sekarang karena dapat hidayah dari Allah, kita kembali kepada jalannya Allah, beribadah, menjauhi yang dilarangnya, mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tatkala ada saudara kita terjerumus ke dalam hal kemaksiatan, ke dalam lembah dosa, ya sepantasnya kita untuk mengajaknya
kembali. Karena itu bukti sayang kita terhadap sesama. Jadi jangan salah tompo tatkala kita mengajak terus diarani sok suci ya. Banyak ya kadang gitu kan. Pas lagi muda-muda seperti itu, tatkala melakukan dosa, corek tusonya sok suci, sok alim gitu ya. Kamu masa lalu diungkit-ungkit, nggak boleh. Yang kita pikirkan sekarang di mana hari ini dan ke depan kita supaya bisa selamat ya. Kita bisa berjalan di relnya Allah, di syariatnya Allah, dengan petunjuk, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Fa anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Maka kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya Nabi Lut illam ra'atahu kecuali istrinya. Oh istrinya ini, Nabi Lutnya aja diselamatkan, keluarganya, anak-anaknya diselamatkan, kecuali istrinya nggak diselamatkan oleh Allah. Ada apa dengan istrinya ini? Qaddarnaha minal ghabirin. Ternyata istrinya itu juga membiarkan atau apa ghabirin itu? Ghabirin itu memberi peluang terhadap kelakuan dari kaumnya Nabi Lut yang di luar fitrah kemanusiaan itu. Jadi memberi ruang, memberi waktu, atau bahkan dia membiarkan, tidak menegurnya gitu. Kalau kita diam seolah-olah kita setuju ya. Jadi kalau kita misalkan melihat seseorang berbuat dosa, katanya tadi pagi, katanya Sulang Safina tadi, kita harus bisa menegurnya sesuai dengan qadar kita, kemampuan kita. Tak boleh kita keluar dari kemampuan kita. Minimal kita harus ingkar dari dalam hati kita, minimal itu. Jadi jangan biarkan kelakuan maksiat itu merajalela sedangkan hati kita membiarkan. Jangan udah jadi kebiasaan di sini, udah jadi budaya masyarakat sini, misalkan minum-minuman keras, memabukkan, terus ada budaya nyabu, ada budaya seks bebas misalkan di daerah sini, terus kita cuek aja. Kalau kita cuek, kata Allah, kata Rasulullah itu, kita sama halnya ikut campur meramaikan perbuatan maksiat itu. Kalau kita cuek, minimal kita menegurnya. Kalau kita tidak sanggup untuk menegurnya, kita harus mengingkarinya di dalam hati kita. Gak usah diem, gak boleh diem itu cuek itu. Bukan urusanku. Ada perzinahan di tempat ini, bukan urusanku, misalkan. Bukan seperti itu. Semakin banyak maksiat yang ada di sebuah tempat itu, maka sekitar tempat itu akan diadab oleh Allah. Akan keberkahan di tempat itu akan diangkat keberkahannya oleh Allah. Nggak akan diberi rahmat oleh Allah kalau kita membiarkan perbuatan maksiat itu merajalela. Harus kita tegur. Minimal kita harus ingkar dari dalam hati. Ini Nabi Lut beserta keluarganya diselamatkan oleh Allah illam ra'atahu, kecuali istrinya. Qaddarnaha minal ghabirin. Jadi istrinya itu membiarkan perlakuan itu, tidak ada keingkaran di dalam hatinya. Bahkan mungkin bisa aja ghabirin ini memfasilitasi, memperbolehkan atau menyediakan tempat, bisa aja seperti itu. Makanya tidak dianggap, tidak diselamatkan oleh Allah istrinya Kanjeng Nabi Lut ini. Keluarganya semua diselamatkan.
keluarganya semua diselamatkan, anaknya diselamatkan kecuali istrinya. Ya. Kalau istrinya tidak diselamatkan, kalau Nabi Lut istrinya yang tidak diselamatkan oleh Allah. Kalau Kanjeng Nabi Nuh anak dan istrinya, anaknya juga durhaka, nggak mau ikut Kanjeng Nabi Nuh. Padahal Kanjeng Nabi Nuh berdoa sama Allah, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anakku kan termasuk keluargaku, ya Allah, selamatkan ya Allah. Namun kata Allah, ya Nuh innahu laisa min ahlika, sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk dari keluargamu. Jadi tidak termasuk dari keluarganya Kanjeng Nabi Nuh. Kenapa kok anaknya tidak termasuk? Innahu amalun ghairu sholeh, karena anakmu itu tidak beramal soleh, tidak mau ajakan dari bapaknya. Jadi kalau anaknya tidak beramal soleh, menentang ajakan dari bapaknya, menentang dari syariatnya Allah yang telah ditentukan oleh Allah, maka anaknya laisa min ahli, tidak termasuk keluarga. Siapapun kalau anak keturunannya tidak beramal soleh, kata Allah bukan termasuk dari keluarga. Dia harus dicoret dari ahli waris. Wa amtarna alaihim matara fasa'ah matarul mundarin. Wah, bahaya, karena sudah merajalela kemaksiatan yang ada di kotanya Nabi Lut ini, maka Allah wa amtarna alaihim matara, maka Allah itu menurunkan hujan, tapi hujannya dari batu. Fasa'ah matarul mundarin. Jadi seburuk-buruknya azab ya. Jadi azabnya itu bukan hujan lebat, tapi hujan batu. Jadi kisah ini sebagai mundarin, sebagai peringatan buat kita, kalau kita bertempat tinggal dimanapun, kita harus juga melihat sekitar kita. Al-jar obladar, al-jar obladar, itu kata Kanjeng Nabi. Lihat tetanggamu sebelum kamu memiliki sebuah rumah. Lihat sekitarnya dulu sebelum kamu memilih rumah sebagai tempat tinggal kita. Jadi kita harus membeli sekitar, membeli tetangga dulu. Tetangganya banyak yang soleh atau yang enggak soleh. Kalau di dalam tempat itu, desa itu banyak yang soleh, kita memilih tempat di situ. Karena peringatan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-jar qoblad dar. Jadi lihat tetangga dulu sebelum kamu memilih tempat tinggal. Semoga kita dimanapun kita berada, kita membawa keberkahan dan membawa manfaat bagi sekitar kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa